Di video ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa gangguan yang tergolong dalam dissociative disorder. Diharapkan dengan menyimak video ini, Anda semua dapat memahami perbedaan antara dissociative amnesia, depersonalization or derealization disorder, dengan dissociative identity disorder. Penjelasan akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, dissociative amnesia. Kedua, depersonalization or derealization disorder. Dan ketiga, dissociative identity disorder atau DID. Sebelum membahas tentang gangguan-gangguan dalam dissociative disorder, perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan dari DSM-4 ke DSM-5 dalam menggolongkan gangguan yang termasuk dissociative disorder. Perbedaannya pada 1. Di DSM-4 ada 4 jenis gangguan. Sedangkan DSM-5 hanya ada 3. 2. Dissociative disorder dan dissociative fugu terpisah di DSM-4 menjadi digabung di DSM-5. 3. Di DSM-4 hanya disebutkan sebagai depersonalization, tetapi di DSM-5 menjadi depersonalization or derealization. Sekarang kita bahas tentang dissociative amnesia. Dalam DSM-5, dissociative amnesia dijelaskan sebagai gangguan dengan simptom-simptom berikut. Pertama, karena ini terkait dengan amnesia, maka simptom utamanya adalah tidak mampu mengingat informasi tentang diri yang penting, seperti tanggal lahirnya, kemudian data-data pribadi yang lain. Biasanya, ketidakmampuan mengingat ini disebabkan karena mengalami peristiwa traumatis atau peristiwa yang penuh dengan tekanan atau stres. Contohnya saja adalah kehilangan anggota keluarga secara mendadak karena bencana alam seperti tsunami atau tanah longsor. Kehilangan ingatan ini begitu kuat, begitu panjang, sehingga tidak dapat disamakan atau tidak sama dengan sekedar lupa. Kemudian yang kedua, amnesia yang terjadi tidak disebabkan karena efek penggunaan obat-obatan atau zat-zat tertentu atau efek dari kondisi medis atau psikologis lain. Jadi amnesia ini bukan terjadi karena kecelakaan, terus mengalami benturan, atau trauma di kepala lalu menjadi lupa, atau karena sakit, atau karena mengalami gangguan psikologis lain. Lalu yang ketiga, gangguan dapat didiagnosa secara spesifik sebagai dissociative fugu jika amnesia yang terjadi berkaitan dengan kebingungan atau pengembaraan. Dissociative fugu ini merupakan dissociative amnesia yang lebih parah karena kehilangan ingatannya lebih dalam dan luas lagi. Orang dengan gangguan ini tidak hanya mengalami amnesia secara total, nggak cuma sekedar dia tidak tahu informasi penting tentang dirinya, tetapi juga tiba-tiba meninggalkan rumah dan pekerjaannya. Bahkan ada yang tinggal di tempat baru dan memiliki identitas baru. Hal ini dilakukan bukan karena sengaja untuk menyamar atau melarikan diri dari suatu tanggung jawab, tapi memang mereka sama sekali tidak ingat siapa dirinya. Kemudian,
Bagaimana dengan depersonalization atau derealization disorder? Saat membahas tentang panic disorder, juga disinggung tentang depersonalization dan derealization. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada panic disorder, depersonalization dan derealization itu berperan menjadi bagian dari simptom yang muncul. Sedangkan dalam pembahasan ini, depersonalization dan derealization menjadi gangguan tersendiri. Artinya apa? Artinya ketika depersonalization dan derealization dianggap gangguan, maka gejala yang menunjukkan kondisi depersonalization atau derealization itulah yang utamanya harus terlihat. Dalam DSM-5, gangguan depersonalization atau derealization dijelaskan sebagai berikut. Depersonalization merupakan pengalaman terlepas dari proses mental atau dari tubuh. Ketika orang mengalami depersonalization seolah-olah seperti sedang mimpi. Dan dalam mimpi itu orang melihat dirinya sendiri. Bahkan beberapa orang dapat saja merasa seperti robot, dia tidak dapat mengontrol gerakan atau bicaranya. Selain depersonalization, orang juga dapat mengalami derealization, yaitu pengalaman tidak nyata dari lingkungannya. Derealization membuat orang merasa terlepas dari lingkungan, orang-orang, atau benda-benda. Orang yang mengalami derealization ini seolah-olah berada dalam kabut, atau seolah-olah ada selubung di depan matanya, atau ada dinding kaca yang memisahkan antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Lingkungan di sekitarnya akan dipersepsikan seperti buatan, tidak berwarna, atau tidak bernyawa. Depersonalization dan derealization ini akan dianggap sebagai gangguan kalau simptom ini terjadi secara terus-menerus dan berulang. Meskipun demikian, di DSM-5 juga dijelaskan bahwa orang yang mengalami depersonalization atau derealization ini masih dapat membedakan mana yang realita dan mana yang bukan. Jadi, mereka tidak menunjukkan gejala psikotik berupa halusinasi ataupun delusi. Selain itu, untuk dapat didiagnosa sebagai depersonalization atau derealization disorder, simptom yang terjadi ini tidak disebabkan akibat penggunaan zat-zat tertentu dan tidak dapat dijelaskan oleh disosiatif lain atau oleh gangguan psikologis lain atau oleh kondisi medis tertentu. Gangguan terakhir yang termasuk dalam klaster dissociative disorder adalah dissociative identity disorder atau yang biasa kita kenal sebagai kepribadian ganda. Begitu menariknya orang dengan gangguan DID ini, maka banyak cerita yang dibuat baik berupa novel maupun film yang menggambarkan tentang orang yang memiliki DID. Berdasarkan DSM-5, simptom utama dari DID adalah gangguan identitas yang ditandai oleh dua atau lebih kondisi kepribadian yang berbeda. Yang dapat digambarkan kalau dalam budaya tertentu itu dianggap sebagai kerasukan. Untuk dapat didiagnosa DID, orang harus punya paling tidak dua kepribadian yang berbeda. Kepribadian yang berbeda-beda itu disebut alter. Jadi kalau ada dua kepribadian berbeda yang muncul, maka orang itu disebut memiliki dua alter. Biasanya alter utamanya itu secara total tidak menyadari keberadaan alter yang lain. Alter utama sendiri adalah diri orang itu yang biasanya atau dia yang aslinya. Karakteristik lainnya berdasarkan DSM-5 adalah terjadi ketidakmampuan untuk mengingat peristiwa sehari-hari, informasi pribadi yang penting, dan atau peristiwa traumatis yang dialaminya. Di mana ketidakmampuan mengingat ini terus-menerus terjadi. Dan ketidakmampuan mengingat ini tidak bisa disamakan dengan lupa atau sekedar lupa yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, gangguan ini terjadi bukan karena disebabkan sebagai bagian dari praktik agama atau budaya. Simptom yang terjadi juga tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung akibat penggunaan zat-zat tertentu. Terakhir, simptom yang terjadi telah menimbulkan distres atau penurunan secara signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya. Setelah mendengar penjelasan tentang ketiga gangguan yang termasuk dalam dissociative disorder tadi, menurut Anda, apakah perbedaan utama antara dissociative amnesia, depersonalization derealization disorder, dengan dissociative identity disorder? Untuk memahami tentang dissociative disorder, maka Anda dapat membaca lebih lanjut di buku Abnormal Psychology yang tercantum di sini.